Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serin Raka Yulian Tantri dari kelas Manajemen H dengan NIM 2309035024141. Soal pertama. Kata filsafat bersumber dari bahasa Yunani, yaitu philo dan sophos, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Apakah hakikat filsafat itu sebenarnya? Dan apakah hakikat filsafat ilmu itu? Nah, jawabannya yang pertama, hakikat filsafat. Filsafat adalah sebuah upaya memahami realitas, eksistensi, dan nilai-nilai sebuah kehidupan secara mendalam dan kritis. Filsafat itu mencari jawaban atas segala pertanyaan mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, dan etika melalui pemikiran yang logis dan analitis. Yang kedua, hakikat filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang menelaah tentang dasar, metode, dan implikasi dari ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu ini mempertanyakan bagaimana kita memperoleh sebuah pengetahuan ilmiah dan bagaimana ilmiah pengetahuan dapat dan seharusnya diterapkan dalam masyarakat. Secara singkat, filsafat itu bertanya tentang apa dan mengapa dari sebuah keberadaan dan pengetahuan. Sementara filsafat ilmu itu mempertanyakan bagaimana dan dengan cara apa kita bisa memahami dan mengembangkan pengetahuan ilmiah. Soal yang kedua, sebutkan tujuan filsafat ilmu. Jawabannya, yang pertama, memahami hakikat ilmu pengetahuan, yaitu menganalisis esensi dari ilmu pengetahuan dan mencakup apa yang membuat suatu kegiatan dianggap ilmiah. Yang kedua, menganalisis metode ilmiah, yaitu mengkaji cara-cara ilmu pengetahuan menghasilkan pengetahuan, termasuk validitas metode seperti eksperimen dan observasi. Yang ketiga, mengevaluasi dasar ilmiah, yaitu menilai asumsi dasar yang mendukung metode dan klaim ilmiah termasuk penggunaan logika dan bukti. Nah, yang keempat, mempertimbangkan dampak etis dan sosial, yaitu menyelidiki konsekuensi dari penemuan ilmiah dan teknologi terhadap masyarakat, serta isu etis yang muncul dari praktik ilmiah. Nah, yang kelima, menyelidiki dinamika perkembangan ilmu, yaitu memahami bagaimana ilmu pengetahuan berkembang termasuk transisi antar paradigma dan teori. Secara singkatnya itu, tujuan utama filsafat ilmu adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan kritis mengenai cara kerja ilmu pengetahuan, metode yang digunakan, serta implikasi moral dan sosial dari pengetahuan ilmu tersebut. Ketiga, jelaskan manfaat mempelajari filsafat, yaitu jawabannya yang pertama, berkemampuan berpikir kritis, yaitu memperkuat kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen serta ide secara logis. Yang kedua, keterampilan berargumen, meningkatkan kemampuan dalam menyusun dan menyampaikan argumen dengan jelas dan efektif. Nah, yang ketiga, wawasan dan toleransi, yaitu memperluas pandangan tentang dunia, meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perspektif yang berbeda. Keempat, pemahaman etis, membantu mengerti prinsip moral dan etika dan penting untuk keputusan pribadi dan profesional. Yang kelima, pengembangan diri, yaitu mendorong refleksi tentang diri sendiri, keberadaan dan tujuan hidup. Yang keenam, mengetahui interdisipliner, yaitu memberikan dasar filosofis untuk pemahaman ilmu lain dan hubungan antara berbagai bidang pengetahuan. Yang ketujuh, keterampilan komunikasi, yaitu memperbaiki kemampuan menyampaikan ide secara efektif, baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedelapan, yaitu ketahanan menghadapi ketidakpastian. Maksudnya melengkapi dengan alat untuk berpikir dan merenung dalam situasi tanpa jawaban yang jelas. Secara singkatnya yaitu, mempelajari filsafat tidak hanya mengasah pikiran untuk berpikir lebih dalam dan kritis, tetapi juga memperkaya pengalaman hidup dengan pemahaman yang lebih luas tentang diri, orang lain, dan tujuan dunia sekitarnya. Soal keempat, mengapa orang memerlukan logika? Jawabannya yaitu orang memerlukan logika karena itu adalah alat yang penting untuk berpikir secara jelas, kritis, dan sistematis. Nah, ini berikut
beberapa alasannya. Yang pertama, pengambilan keputusan yang tepat, yaitu logika membantu kita menilai opsi dan membuat keputusan yang rasional dan informasi dan mengurangi resiko kesalahan. Yang kedua, menghindari kesalahan berpikir, yaitu memfasilitasi identifikasi dan penghindaran kesalahan penalaran seperti kesimpulan yang tergesa-gesa dan atau asumsi yang tidak berdasar. Yang ketiga, yaitu komunikasi yang lebih baik, yaitu memungkinkan penyusunan dan penyampaian ide dengan cara yang jelas, terstruktur, dan persuasif. Yang keempat, efektif dalam pemecahan masalah, yaitu dengan pendekatan logis, masalah dapat diurai dan diselesaikan melalui proses berpikir secara sistematis. Yang kelima, penguatan pemikiran kritis, meningkatkan kemampuan untuk menilai informasi dan argumen secara kritis tanpa bias. Singkatnya, yaitu logika adalah fondasi untuk berpikir jernih dan sistematis, esensial untuk hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, dan dari pengambilan keputusan yang kompleks hingga pemecahan masalah dan komunikasi efektif. Yang kelima, tokoh-tokoh filsafat Barat dan Islam beserta pendapatnya. Yang pertama, Plato. Plato mengembangkan teori bentuk ide yang menyatakan bahwa realitas non-material atau ide-ide adalah yang paling nyata dan fundamental. Dia juga mendirikan akademik di Athena dan menekankan pentingnya keadilan serta pemerintahan yang dipimpin oleh para filsuf. Kedua, Aristoteles. Aristoteles ini adalah murid Plato yang beliau menekankan pentingnya pengamatan dan analisis empiris. Dia mengembangkan logika formal dan menyelidiki berbagai bidang seperti etika, politik, metafisika, dan biologi. Aristoteles percaya pada konsep telos atau tujuan akhir dalam alam semesta dan makhluk hidup. Immanuel Kant. Kant terkenal dengan kritikannya terhadap kemampuan rasional manusia dan penekanannya pada etika deontologis. Dia berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman sensori yang diolah oleh pemahaman rasional. Prinsip moral utamanya yaitu imperatif kategoris, menuntut agar tindakan dilakukan sesuai dengan maksim yang dapat diterima sebagai hukum universal. Yang keempat, Al-Kindi. Al-Kindi dianggap sebagai filsuf Islam pertama. Al-Kindi memainkan peran penting dalam memperkenalkan filsafat Yunani ke dunia Islam. Beliau mengemukakan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dan dalam mengajarkan kebenaran. Al-Kindi juga berkontribusi pada berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, dan musik. Kelima, Al-Farabi. Beliau dijuluki guru kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi mengembangkan teori tentang masyarakat ideal, di mana kebahagiaan manusia tercapai melalui pengetahuan filosofis dan ketaatan kepada hukum ilahi. Beliau juga memadukan logika Aristoteles dengan konsep-konsep Islam dan berpendapat tentang pentingnya pemimpin filosofis untuk mencapai masyarakat yang adil. Yang keenam yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Ibnu Sina merupakan tokoh sentral dalam filosofi dan kedokteran. Dalam metafisika, beliau terkenal dengan bukti Avicenna untuk keberadaan Tuhan dan konsep eksistensi yang diperlukan versus eksistensi yang mungkin. Pendekatannya terhadap filsafat dan kedokteran sangat mempengaruhi dunia Islam dan Eropa. Yang keenam, proses berpikir dalam filsafat memiliki beberapa karakteristik. Sebutkan jawabannya, yaitu yang pertama skeptisis, yang kedua komunalisme, yang ketiga disinterestedness, yang keempat universalisme.